Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua yang ada di dunia ini akan musnah. Tidak akan ada satupun makhluk yang akan hidup kekal di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan bahwa akhir zaman akan terjadi di muka bumi. Manusia tidak akan ada yang tahu kapan hal tersebut akan terjadi. Saat hari kiamat tiba, tidak akan ada satupun dari kita yang mampu bersembunyi di hari kehancuran dunia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda kepada para umatnya tentang akan datangnya akhir zaman. Tidak bisa dipungkiri, setiap harinya kita pun akan semakin mendekati hari tersebut. Saat ini sudah mulai terlihat penyimpangan manusia dengan menganut aliran atau sekte sesat yang semakin banyak tersebar di dunia. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang hal tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri kasus sekte-sekte sesat, kiamat semakin dekat, versi dari Magenta Islam. Fenomena aliran sesat di Indonesia. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus menanamkan iman kepada Allah Ta'ala di hati dan pikiran kita. Setan pastinya akan selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa agar menghilangkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya hal ini akan menyerang setiap manusia dengan berbagai cobaan yang berbeda. Salah satunya adalah ajakan setan untuk mengikuti aliran sesat yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di Indonesia sendiri, sahabat beriman, fenomena aliran sesat sudah tidak asing lagi dan beberapa aliran pun pernah menggemparkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah komunitas Eden. Ajaran ini pun didirikan pada tahun 1997 dan pelopornya adalah seorang wanita yang sering dipanggil dengan Lia Eden. Wanita tersebut mengaku sebagai Imam Mahdi yang membawa pesan langsung dari Tuhan untuk para umatnya. Hal ini pun sangat melenceng dari ajaran agama yang menjelaskan bahwa Imam Mahdi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyatukan umat Islam dari berbagai fitnah yang disebarkan Dajjal. Lalu ciri-cirinya pun juga dijelaskan dalam hadis. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana keadaan bumi sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia berumur 7 tahun. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Satu lagi ajaran sesat yang bernama Gerakan Fajar Nusantara. Pendirinya bernama Ahmad Musaddiq mengaku sebagai Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini tidaklah benar dan sangatlah sesat. Hal ini pun menyesatkan karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan juga penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang lahir setelahnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Perkuatlah iman agar kalian tidak terjerumus ke dalam aliran sesat. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Beragam fitnah mulai muncul. Salah satu tanda akhir zaman yang sudah mulai terjadi di zaman sekarang ini adalah banyaknya fitnah yang tersebar di masyarakat. Dengan segala teknologi dan kecepatan internet yang ada, berita hoax akan tersebar dengan cepatnya. Penilaian orang pun akan berubah karena berita fitnah tersebut. Kekacauan pun bisa terjadi, bahkan permusuhan bisa pecah karena fitnah tersebut. Dajjal akan menjadi komando yang menyebarkan fitnah tersebut. Hal ini pun bertujuan untuk memecah belah umat Islam. Dengan begitu, sahabat beriman,
Dajjal dan para pengikutnya akan mudah membujuk para umat yang tersesat untuk masuk ke dalam golongannya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita, seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam atau Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Aliran sesat yang sudah merebak di seluruh dunia ini pun menjadi salah satu media penyebaran fitnah. Kita sebagai umat muslim pun harus cerdas menerima informasi dan ajakan dari ajaran lain. Lindungi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Kebodohan merajalela. Dengan berilmu, diri kita bisa memahami segala sesuatu dengan jernih dan meminimalisir kemungkinan termakan fitnah yang ada di dunia. Pikiran kita pun akan lebih rasional dan tidak diselimuti emosi yang bisa membahayakan diri dan orang lainnya. Salah satu tanda kiamat akan terjadi adalah banyak orang yang tidak berilmu di muka bumi ini. Pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali teknologi yang mampu menunjang mereka untuk mencari informasi dan belajar di sana. Namun rasa malas dan godaan dunia hiburan menghambat mereka untuk belajar. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu. Kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai diri kita menjadi umat yang miskin ilmu dan mudah dibodohi hingga diadu domba. Ilmu yang kita pelajari pun akan membawa berkah jika dapat berguna untuk orang lainnya. Hal ini akan menjadi tabungan pahala untuk diri kita dan menjadi bekal untuk menjadi penghuni surga di akhirat nantinya. Banyaknya wabah penyakit yang terjadi di muka bumi. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut membawa banyak perubahan di seluruh dunia. Kita harus menjaga jarak pada orang lain dan melakukan protokol kesehatan yang ketat karena virus ini menular dengan sangat cepat. Saat ini masa kritis sudah lewat dan penyebaran virus pun sudah mulai menurun. Vaksin pun sudah diberikan dan sudah banyak orang yang menerima vaksin pula. Kita semua berharap agar badai virus COVID-19 ini pun semoga cepat berlalu. Sahabat beriman, dengan turunnya wabah penyakit ini merupakan salah satu tanda hari kiamat yang sudah terjadi di muka bumi. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk dan beliau sedang berada di kubah kulit. Beliau mewanti-wanti, hitunglah 6 tanda menjelang kiamat, yaitu kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang menimpa kalian bagai penyakit kuas kambing, keberlimpahan harta sampai seseorang diberi 100 dinar namun masih marah atau merasa kurang. Kemunculan fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya. Terjadinya perjanjian antara kalian dengan Bani Al-Asfar atau Romawi, lalu mereka berkhianat. Mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera, yang setiap benderanya terdiri atas 12.000 pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Memang semakin hari kita akan semakin jelas melihat tanda-tanda dari akhir zaman. Karena itu kita persiapkan diri dari sekarang dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala godaan setan. Dengan begitu kita pun akan terhindar dari golongan orang-orang yang merugi.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian mempersiapkan diri mulai sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.